Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu. Kita hari ini akan belajar bersama tentang materi sejarah Indonesia. Bab 1 yaitu tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa adalah sebuah bentuk perpecahan bangsa, di mana setelah Indonesia merdeka bukan berarti lepas dari halangan, tapi justru halangan itu berasal baik dari luar maupun dari dalam. Yang dari dalam ada beberapa pemberontakan yang dilakukan, antara lain di situ adalah pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan APRA, pemberontakan RMS dan lain sebagainya. Ada 3 jenis konflik integrasi bangsa. Nah, itu ada konflik ideologi, di mana di situ ada PKI di Madiun, ada G30S PKI, ada DI-TII. Yang kedua, konflik kepentingan. Di situ ada RRI atau Permesta, kemudian ada BFO. Yang ketiga, di situ adalah konflik ketentaraan. Nah, di situ ada konflik Andi Aziz, kemudian konflik APRA, dan ada konflik RMS. Kita pelajari dulu tentang konflik ideologi. Yang pertama di situ adalah PKI di Madiun. Tentunya ini terjadi di Madiun pada tahun 1946 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin kita kenal di sini adalah seorang Perdana Menteri pada tahun 1948. Dia diturunkan dari jabatannya karena tentang adanya perjanjian Renville, sehingga dia nantinya membentuk semacam front yang disebut dengan FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang terdiri dari partai yang berhaluan kiri atau komunis. Antara lain di situ Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Komunis. Kemudian Musuh. Musuh ini seorang tokoh PKI yang menetap di Moskow, kemudian pulang ke Indonesia dan menyatakan bergabung dengan FDR-nya Amir Syarifuddin. Mereka berdua berencana untuk mencapai tujuannya masing-masing. Amir Syarifuddin ingin menjatuhkan kabinet Hatta, kemudian Musuh merencanakan membentuk negara sosialis Indonesia, yaitu Republik Soviet Indonesia, yang basisnya di situ adalah di daerah Bandung. Tuh. Kemudian selanjutnya cara penanggulangan dari adanya konflik PKI di Madiun ini nantinya pemerintah bersikap tegas dengan mengirimkan divisi Siliwangi, sehingga Amir Syarifuddin dapat ditangkap dan Musuh tertembak mati. Ada juga kader-kader PKI yang kabur ke Kediri, yang hidup di situ seperti misalnya DN Aidit dan Lukman. Ini nantinya akan melanjutkan pemberontakan PKI yang kedua, yaitu G30S PKI tahun 1965. Pimpinan dari G30S PKI kita kenal di situ adalah DN Aidit et al. Dan kawan-kawan. Karena di situ nantinya ada Kolonel Alatif, kemudian ada Nyono dan lain sebagainya. Latar belakang dari adanya G30S PKI di sini karena adanya perbedaan ideologi serta kepentingan antara PKI dan Angkatan Darat yang menyebabkan keduanya itu bersaing satu sama lain. Sesuai dengan ideologi yang dianut, PKI berkepentingan merintis berdirinya negara komunis. Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan untuk menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebagai
Langkah lanjut yang dilakukan oleh G30 SPKI atau kita kenal dengan nama G1, mereka sebelumnya sudah membentuk sebuah pasukan yang disebut dengan Angkatan Kelima yang memang terdiri dari kaum buruh dan kaum tani yang dipersenjatai. Selanjutnya, langkah yang dilakukan oleh G30 SPKI untuk merusak tatanan kehidupan di Indonesia yaitu melancarkan sebuah isu adanya Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat, yang mana memang di situ ada isu bahwasanya beberapa jenderal yang ada di Indonesia akan melakukan kudeta atau ingin merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno, sehingga Kolonel Untung ini sebagai pimpinan gerakan melancarkan serangannya atau bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 untuk menculik dan membunuh beberapa jenderal. Ada 7 jenderal yang menjadi target dari G30S PKI. Tentunya kalian sudah paham ketujuh jenderal itu siapa saja. Cuma yang selamat di situ hanya Jenderal A.H. Nasution. Putrinya Ade Irma Suryani yang kena tembakan dan tidak bisa diselamatkan sehingga dia gugur pada saat itu. Cara penanggulangan dari G30 SPKI ini dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto, di mana di situ nantinya Mayor Jenderal Soeharto dengan pasukan RPKAD-nya berusaha membasmi gerakan 30 September. Dan akhirnya di situ Mayor Jenderal Soeharto berhasil untuk membumi hanguskan G30 SPKI dan melarang PKI sebagai partai yang tidak boleh ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada DITII, Darul Islam Indonesia, ini nama gerakannya, dan DII nama tentaranya, Tentara Islam Indonesia. Terjadi pertama kali yaitu di Jawa Barat, pimpinan dari Sekarmadi Marijan Kartosuwiryo. Latar belakangnya ya sama semuanya di situ, ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kemudian latar belakang yang kedua karena Kartosuwiryo di sini merasa kecewa terhadap perjanjian Renville, di mana di situ pada perjanjian Renville diharuskan bahwasanya pasukan Hizbullah dan Sabilillah ini harus hijrah ke Jawa Tengah. Nah, ini tidak mau untuk melakukan hijrah, lebih memilih untuk membentuk Tentara Islam Indonesia. Jelas di sini apa yang dilakukan oleh Sekarmadi Marijan Kartosuwiryo ini merusak integrasi bangsa Indonesia, sehingga pemerintah harus menanggulangi pemberontakan ini. Yang pertama yaitu memang dengan jalan persuasi, dengan jalan damai, tapi di sini tidak berhasil, sehingga akhirnya operasi militer pun dilancarkan, di mana operasi militer yang dikirim oleh pemerintah bernama Pagar Betis, dan akhirnya SM Kartosuwiryo diadili dan dijatuhi hukuman mati. Yang kedua yaitu di Jawa Tengah, pimpinan Amir Fatah. Latar belakang adanya DITII di Jawa Tengah di sini karena adanya tawaran dari Kartosuwiryo terhadap Amir Fatah untuk menjadi panglima DITII di Jawa Tengah. Cara penanggulangannya di situ yaitu dengan pemerintah mengirimkan operasi militer divisi di Ponorogo. Akhirnya Amir Fatah di sini dapat ditangkap dan diadili oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya yang ketiga DITII di Kalimantan Selatan, pimpinan Ibnu Hajar. Latar belakang kejadian ini karena adanya kebijakan pemerintah yang membubarkan Angkatan Laut
di Kalimantan Selatan. Sehingga nantinya Ibnu Hajar membentuk sebuah gerakan yang disebut dengan KRYT, Kerukunan Rakyat yang Tertindas. Nah, melalui KRYT di sini Ibnu Hajar dengan anak buahnya melakukan berbagai serangan terhadap pos-pos TNI. Nah, cara penanggulangannya di sini yaitu dengan cara operasi militer. Nah, jadi dengan tegas, dan akhirnya Ibnu Hajar di situ dihukum mati. Yang keempat di Sulawesi Selatan, pimpinannya Kahar Muzakar. Latar belakang dari pemberontakan ini adanya keinginan Kahar Muzakar untuk menjadi pimpinan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, di mana nantinya Kahar Muzakar membentuk sebuah pasukan yang disebut dengan KGSS, Komando Gerakan Sulawesi Selatan. Kahar Muzakar berkeinginan supaya nantinya pemerintah memasukkan KGSS ke dalam Brigade Hasanuddin. Tapi di situ tidak disetujui, justru KGSS ini nantinya dimasukkan oleh pemerintah ke CTN, ya, Korps Tentara Cadangan. Ini tidak memuaskan Kahar Muzakar, sehingga Kahar Muzakar pun di sini nantinya melakukan pemberontakan. Cara penanggulangannya pun yaitu dengan operasi militer, sehingga Kahar Muzakar dapat ditangkap dan diadili. Yang kelima di situ di Aceh, pimpinannya Daud Baurie. Nah, latar belakangnya di sini karena Aceh diturunkan statusnya menjadi kepresidenan di bawah Sumatera Utara. Kita kenal bahwasanya sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan, Aceh ini merupakan negara istimewa yang mendapat julukan Serambi Mekah. Nah, setelah itu Aceh itu diturunkan statusnya, sehingga Daud Baurie menyatakan bergabung dengan DITI-nya Kartosuwiryo. Cara penanggulangannya yaitu dengan cara diplomasi atau musyawarah, di mana nantinya pemerintah berusaha untuk membujuk rakyat supaya tidak melakukan gerakan-gerakan yang anarkis lagi, dan berusaha nantinya Daud Baurie dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat. Pun juga operasi militer. Operasi militer ini dilakukan oleh pemerintah karena di Aceh sebelumnya sudah ada gerakan-gerakan DITI. Hanya untuk membersihkan gerakan tersebut, maka pemerintah melakukan operasi militer. Selanjutnya nanti yang kedua yaitu ada konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Ini nantinya akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Dan ada konflik yang berkaitan dengan ketentaraan, semuanya nanti akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan salam sehat selalu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.